Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yaitu mengenai efek toksik dan mekanisme kerja toksikan serta respon-respon fisiologis dan farmakologis pada organ-organ spesifik yaitu ada pada hati, pada sistem reproduksi, pada sistem kardiovaskuler, pada sistem pernapasan, pada ginjal dan pada sistem saraf. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, yang telah menjadi dosen pengampu pada mata kuliah toksikologi. Kemudian di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang telah andil dalam menyusun materi ini. Yaitu yang pertama ada Afla Angelia dengan NIM 2301149, kemudian ada Andi Nahadia Rizky dengan NIM 2301154, kemudian ada saya sendiri yaitu Flora Trialdinda dengan NIM 2301169, kemudian ada Imeliana Putri dengan NIM 2301175, kemudian ada Keriani Agustin dengan NIM 2301187, kemudian ada Putri Mesia Yudhistira dengan NIM 2301188, dan yang terakhir ada Rafli dengan NIM 2301189. Baik, materi yang pertama yaitu efek toksik dan mekanisme kerja toksikan serta respon-respon fisiologis dan farmakologis pada organ hati. Yang pertama ada efek toksikan pada hati. Efek toksik adalah hasil sederetan proses hingga adanya perubahan fungsional yang disebabkan interaksi bolak-balik atau reversibel antara zat asing atau xenobiotik dengan substrat biologinya. Senyawa yang tertelan melalui sistem pencernaan biasanya melewati hati. Toksisitas sistemik dibawa oleh darah dan melalui sistem getah bening ke berbagai organ dan dapat dipengaruhi oleh sistem endokrin, sistem saraf, dan sistem reproduksi. Senyawa yang bersifat toksik terhadap hati disebut hepatotoksikan. Manifestasinya dapat berupa di antaranya yaitu yang pertama ada steatosis, kemudian ada hepatitis, ada sirosis, dan yang terakhir ada hemangiosarkoma. Manifestasi yang pertama yaitu ada steatosis. Steatosis atau perlemakan hati adalah kondisi di mana hati menyimpan secara berlebihan lemak, biasanya lebih dari 5-10% dari berat hati. Ada dua jenis utama dalam penyakit ini, yaitu yang pertama ada non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLH dan alcoholic fatty liver disease atau AFLD. Penyebabnya meliputi konsumsi alkohol berlebihan, obesitas, diabetes, dan sindrom metabolik. Gejala awal sering tidak ada, tetapi dapat berkembang menjadi nyeri perut, kelelahan, dan jaundice. Perubahan gaya hidup dan pengobatan dapat membantu mengatasi kondisi ini. Kemudian ada hepatitis. Hepatitis toksik adalah peradangan hati yang disebabkan oleh paparan zat beracun, seperti alkohol, obat-obatan, atau bahan kimia. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan hati permanen dan berpotensi mengarah pada sirosis atau gagal hati. Gejala hepatitis toksik mungkin tidak muncul pada tahap awal, tetapi dapat berkembang menjadi nyeri perut, mual, kehilangan nafsu makan, dan jaundice saat kondisi memburuk. Diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan fisik, tes darah, dan pencitraan. Pengobatan meliputi penghentian paparan racun, dan dalam kasus parah, transplantasi hati mungkin diperlukan. Kemudian, manifestasi yang ketiga yaitu ada sirosis. Sirosis adalah kondisi serius di mana jaringan hati sehat digantikan oleh jaringan parut, mengganggu fungsi hati. Penyebab utama sirosis meliputi infeksi hepatitis B dan C, penyalahgunaan alkohol, serta obesitas. Gejala awal sering tidak terlihat, tetapi saat parah dapat mencakup kelelahan, jaundice atau kekuningan, dan pembengkakan perut. Sirosis dapat menyebabkan kompleksi serius seperti gagal hati dan kanker hati. Pengobatan bertujuan untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut dan mengolah gejala. Dalam kasus berat, transplantasi hati mungkin sangat diperlukan. Kemudian manifestasi yang terakhir yaitu ada hemangiosarkoma. Hemangiosarkoma atau HSA adalah kanker agresif yang berasal dari sel endotelial pembuluh darah. Paling sering terjadi pada limpa, hati, dan jantung anjing. Tumor ini dapat menyebar dengan cepat ke organ lain seperti paru-paru dan hati. Gejala awal sering tidak terlihat tetapi dapat muncul sebagai lemas, kehilangan nafsu makan,
atau bahkan kolaps mendadak akibat perdarahan internal dari tumor yang pecah. Diagnosis biasanya dilakukan melalui biopsi dan pengobatan melibatkan pembedahan atau pengangkatan tumor diikuti dengan kemoterapi untuk memperlambat perkembangan penyakit. Kemudian prognosis umumnya buruk karena sifatnya yang agresif dan seringkali terdiagnosis terlambat. Nah, yang kedua yaitu ada mekanisme kerja toksikan pada hati. Hati adalah organ terbesar dan secara metabolisme paling kompleks di dalam tubuh. Organ hati terlibat dalam metabolisme zat serta sebagian besar obat dan toksikan. Hati dipersulit oleh berbagai kerusakan hati dan dapat berbagai mekanisme yang menyebabkan kerusakan tersebut. Hati sering menjadi organ sasaran karena beberapa hal. Sebagian besar toksikan memasuki tubuh melalui sistem gastrointestinal setelah diserap. Toksikan dapat dibawa vena portal ke hati. Hati mempunyai banyak tempat pengikat, kadar enzim yang memetabolisme xenobiotik dalam hati juga tinggi, terutama sitokrom P450. Hal tersebut membuat sebagian besar toksikan menjadi kurang toksik dan lebih mudah larut dalam air, sehingga lebih mudah diekskresikan. Tetapi dalam beberapa kasus, toksikan diaktifkan sehingga dapat mengindukasi lesi. Lesi hati bersifat sentrilobuler, banyak dihubungkan dengan kadar sitokrom P450 yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada respon-respon fisiologis dan farmakologis toksikan pada hati. Yang pertama ada respon-respon fisiologis terhadap toksikan pada hati. Yang pertama ada metabolisme toksikan. Hati mengubah banyak zat berbahaya melalui proses metabolisme. Toksikan dapat dimetabolisme menjadi bentuk yang lebih tidak berbahaya, tetapi juga dapat diubah menjadi metabolit yang lebih beracun. Proses ini melibatkan enzim-enzim dalam sistem sitokrom P450 yang dapat menghasilkan radikal bebas. Yang kedua, ada peradangan atau hepatitis toksik. Paparan toksikan sering menyebabkan peradangan pada hati yang dikenal sebagai hepatitis toksik. Ini terjadi ketika sel-sel imun merespon kerusakan sel hepatosit akibat toksikan. Gejala awal mungkin tidak terlihat tetapi dapat berkembang menjadi nyeri perut, kelelahan, dan jaundice atau kekuningan. Kemudian yang ketiga ada degenerasi sel. Paparan toksik dapat menyebabkan degenerasi sel hepatosit. Pada tahap awal, ini sering bersifat reversibel dan ditandai dengan akumulasi lemak atau steatosis atau perubahan lainnya. Namun, jika paparan berlanjut, degenerasi sel dapat berkembang menjadi nekrosis atau kematian sel. Kemudian yang keempat ada stres oksidatif. Toksikan dapat meningkatkan reproduksi radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif merusak komponen seluler seperti lipid, protein, dan DNA, mengganggu fungsi normal hepatosit dan memperburuk kerusakan hati. Kemudian respon farmakologis yang terakhir adalah pembentukan jaringan parut atau fibrosis. Jika kerusakan hati berlangsung lama, tubuh akan mencoba memperbaiki kerusakan dengan membentuk jaringan parut. Fibrosis ini dapat mengganggu aliran darah dan fungsi hati secara keseluruhan. Jika tidak ditangani, fibrosis dapat berkembang menjadi sirosis. Nah, yang terakhir ada respon farmakologis terhadap toksikan pada hati. Respon farmakologis melibatkan interaksi antara obat-obatan atau zat kimia dengan sistem biokimia tubuh untuk memitigasi efek toksik. Yang pertama ada penggunaan antidot. Dalam beberapa kasus, antidot dapat digunakan untuk mengurangi efek toksik dari zat tertentu, misalnya N-asetilsitein digunakan sebagai antidot untuk overdosis paracetamol yang menyebabkan kerusakan hati. Kemudian yang kedua ada terapi imunomodulator. Pengobatan dengan agen imunomodulator dapat membantu mengurangi peradangan pada hati akibat paparan toksikan. Obat-obatan ini bertujuan untuk menurunkan respon imun berlebihan yang dapat memperburuk kerusakan hati. Yang ketiga ada obat hepatotoprotektif. Beberapa obat dirancang untuk melindungi sel-sel hati dari kerusakan lebih lanjut. Contohnya termasuk silimarin atau ekstrak dari biji milk tekstil yang diyakini memiliki sifat hepatotoprotektif. Yang keempat ada penghentian paparan toksikan. Salah satu langkah paling penting dalam pengobatan kerusakan hati akibat toksikan adalah menghentikan paparan zat berbahaya tersebut. Ini merupakan langkah awal untuk memulai proses penyembuhan hati. Dan yang terakhir ada terapi nutrisi. Nutrisi yang tepat juga penting dalam pemulihan fungsi hati. Suplemen dan mineral tertentu dapat membantu mendukung proses detoksifikasi dan regenerasi sel-sel hati. Baiklah, di sini saya Melara Putri dengan NIM 23011.5 akan menjelaskan tentang efek toksik di sistem pernapasan.
Toksisitas sistem pernapasan merujuk pada kerusakan yang terjadi pada saluran napas dan paru-paru akibat paparan bahan kimia berbahaya atau polutan yang terhirup. Toksisitas sistem pernapasan terjadi akibat paparan bahan kimia berbahaya, contohnya klorin dan amonia, sedangkan polusi udara seperti ozon dan asap rokok. Paparan jangka pendek dapat menyebabkan iritasi saluran napas, sementara paparan jangka panjang dapat mengarah pada peradangan, fibrosis paru, dan penurunan fungsi paru-paru. Nah, efek toksikan pada sistem pernapasan yang pertama adalah iritasi saluran napas. Gas berbahaya seperti SO2, amonia, klorin menyebabkan batuk, sesak napas, dan rasa terbakar. Yang kedua itu peradangan saluran napas. Polusi udara seperti ozon, PM2,5 menyebabkan bronkitis dan memperburuk asma. Yang ketiga itu hipoksia. Karbon monoksida mengurangi oksigen dalam darah, menyebabkan kekurangan oksigen. Sedangkan yang terakhir adalah kanker paru. Paparan bahan karsinogenik seperti asam rokok, benzena menyebabkan risiko kanker paru. Nah, mekanisme kerja toksikan pada sistem pernapasan yang pertama ada melalui inhalasi. Masuknya ke paru-paru, toksikan gas atau partikel terhirup dan masuk ke alveoli, kantung udara paru. Yang kedua itu penyerapan ke dalam darah. Toksikan diserap ke dalam darah melalui dinding alveoli yang tipis. Ketiga, pengaruh pada sel paru. Radikal bebas yang dihasilkan merusak sel paru dan menyebabkan peradangan. Kerusakan jangka panjang mengurangi fungsi paru, meningkatkan risiko fibrosis dan infeksi. Selanjutnya ada stres oksidatif. Polutan seperti ozon, NOx menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini akan menyerang sel paru-paru dan mengakibatkan kerusakan membran sel dan peradangan, penurunan fungsi paru, dan kerusakan jaringan paru. Selanjutnya ada merusak sel epitel. Toksikan seperti polusi masuk ke saluran napas, merusak sel epitel yang melapisi saluran napas. Fungsi paru-paru akan menurun karena sel epitel yang rusak. Risiko infeksi meningkat karena pertahanan saluran napas terganggu. Selanjutnya respon toksikan. Yang pertama itu respon fisiologis. Peningkatan produksi lendir untuk melindungi saluran napas yang mengakibatkan batuk dan sesak napas. Yang kedua itu bronkospasme, penyempitan saluran napas yang mengurangi aliran udara ke paru-paru yang menyebabkan sesak napas. Yang ketiga itu peradangan. Akibat polusi udara, peradangan pada saluran napas menyebabkan gangguan fungsi paru dan asma. Yang terakhir ada hipoksia, yaitu kekurangan oksigen akibat gangguan saluran napas atau paru-paru. Yang kedua ada respon farmakologis, yaitu bronkodilator. Obat seperti salbutamol membuka saluran napas, mengatasi bronkospasme. Yang kedua itu kortikosteroid, mengurangi peradangan pada saluran napas, digunakan untuk asma dan PPOK. Yang ketiga itu terapi oksigen, memberikan oksigen untuk mengatasi hipoksia dan mencegah kerusakan organ. Yang terakhir ada antioksidan, mengurangi kerusakan akibat radikal bebas yang dihasilkan polusi udara. Perkenalkan, nama saya Putri Mesya Yudhistira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek toksikan terhadap sistem reproduksi. Efek yang timbul pada sistem reproduksi wanita sangat bervariasi. Yang pertama ada gangguan menstruasi. Beberapa bahan kimia seperti benzena, kloropen, merkuri anorganik, stirena, dan toluena dapat mempengaruhi siklus menstruasi perempuan, menyebabkan ketidakteraturannya atau gangguan lainnya. Yang kedua ada aborsi atau infertilitas.
Paparan bahan kimia seperti gas anestesi, timbal, benzena, sitotoksik, etiloksida, dan formaldehid dapat meningkatkan risiko aborsi spontan atau menyebabkan infertilitas pada perempuan. Yang ketiga ada berat badan lahir rendah atau BBLR. Zat seperti karbon monoksida, formaldehid, dan vinilklorida dapat mempengaruhi perkembangan janin, mengakibatkan bayi lahir dengan berat yang rendah. Yang keempat ada bayi lahir prematur. Timbal adalah bahan kimia yang meningkatkan risiko kelahiran prematur. Yang terakhir ada kematian ibu. Bahan seperti berilium dan benzena memiliki efek toksik yang serius hingga berpotensi mengakibatkan kematian pada ibu. Yang kedua, efek toksikan terhadap sistem reproduksi pria. Yang pertama ada gangguan libido dan impotensi. Bahan-bahan seperti kloropen, mangan, timbal, metil anorganik, toluen disodinat, dan fenilklorida dapat menyebabkan penurunan libido, yaitu gairah seksual, dan impotensi atau gangguan ekresi. Yang kedua ada tertis atau infertilitas. Paparan terhadap kloropen, timbal organik atau anorganik, dibromoklorophan berpotensi mengakibatkan infertilitas atau kemandulan. Yang terakhir ada spermatotoksisitas. Zat seperti karbarli, karbon disulfida, zat sitotoksit, timbal yang dapat menyebabkan kerusakan atau toksisitas pada sperma yang berakibat buruk pada kualitas dan kuantitas sperma. Selanjutnya, mekanisme kerja toksikan terhadap sistem reproduksi. Mekanisme kerja toksikan pada sistem reproduksi melibatkan beberapa tahapan. Pertama, yaitu toksikan dapat masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, ingesti, atau absorpsi kulit. Setelah itu, toksikan atau metabolismenya menuju organ target seperti ovarium dan testis, yang mengganggu fungsi hormonal dan seluler. Toksikan dapat mempengaruhi sekresi hormon dari hipotalamus dan hipofisis serta masuk ke sel-sel reproduksi yang berujung pada infertilitas, absorptus spontan, dan kelahiran dengan cacat. Contoh toksikan termasuk BPA dan phthalate yang berfungsi sebagai gangguan endokrin, mengubah metabolisme hormon, dan mengurangi kualitas sperma. Selanjutnya, respon fisiologis pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi wanita yang pertama siklus menstruasi dikelola oleh interaksi hormon hipotalamus atau GnRH, hipofisis atau FSH, LH, dan ovarium atau estrogen dan progesteron. Yang kedua ada fase folikular. Dominasi FSH memicu perkembangan folikel di ovarium. Yang ketiga ada ovulasi, di mana peningkatan LH memicu pelepasan sel telur. Yang keempat ada fase luteal. Progesteron dari corpus luteum mempersiapkan endometrium untuk implantasi. Jika tidak terjadi kehamilan, kadar hormon menurun dan akan terjadi menstruasi. Yang kelima ada kehamilan. Produk HCG oleh plasenta mempertahankan corpus luteum, menjaga kadar progesteron, estrogen, dan progesteron meningkat, mendukung pertumbuhan janin. Yang terakhir ada persalinan. Hormon oksitosin dan prostaglandin merangsang kontraksi uterus. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Rizky dengan NIM 230154. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon fisiologis pada sistem reproduksi laki-laki. Nah, yang pertama adalah spermatogenesis, yaitu diatur oleh hormon FSH dan testosteron. Nah, FSH ini merangsang sel Sertoli untuk mendukung perkembangan sperma, sedangkan testosteron itu dari sel Leydig untuk memicu prosesnya. Lalu yang kedua adalah ereksi dan ejakulasi. Ereksi ini dipicu oleh stimulasi parasimpatis yang menyebabkan pelepasan nitrik oksid atau NO. Vasodilatasi dan peningkatan aliran darah ke jaringan erektil atau corpus cavernosum. Lalu ejakulasi ini dikoordinasikan oleh sistem simpatis yang memicu kontraksi saluran reproduksi, vas deferens, vesicula, seminals, dan prostat untuk mengeluarkan sperma dan cairan seminal.
Lalu, respon farmakologis pada sistem reproduksi wanita, yaitu obat-obatnya. Yang pertama, kontrasepsi hormonal, kombinasi estrogen dan progestin mencegah ovulasi dengan menekan sekresi FSH dan LH. Kontrasepsi ini juga mengentalkan radius cervix sehingga menghambat pergerakan sperma. Lalu yang kedua adalah induksi ovulasi. Nah, clomiphen sitrat merangsang ovulasi dengan memblokir reseptor estrogen di hipotalamus dengan meningkatkan sekresi FSH dan LH. Lalu gonadotropin rekombinan digunakan pada infertilitas yang lebih kompleks. Lalu yang ketiga, obat tokolitik nifedipin atau antagonis kalsium atau atosiban atau antagonis oksitoksin digunakan untuk mencegah kontrasepsi uterus pada persalinan prematur. Lalu yang keempat, induksi persalinan. Oksitosin diberikan untuk merangsang kontrasepsi uterus yang kuat. Lalu yang kelima, terapi hormon pengganti atau HRT, yaitu estrogen dan progestin digunakan untuk mengatasi gejala menopause seperti hot flashes dan osteoporosis. Lalu, respon farmakologis pada sistem reproduksi pria, yaitu obat yang mempengaruhi sistem reproduksi pria. Nah, yang pertama, pengobatan disfungsi ereksi, inhibitor PDE5 atau sildenafil tadalafil yang meningkatkan efek nitrik oksid atau NO yang memperkuat vasodilatasi dan ereksi. Lalu yang kedua adalah terapi hipogonadisme. Nah, testosteron sebagai terapi pengganti hormon pada pria dengan kadar testosteron yang rendah. Lalu yang ketiga, infertilitas, yaitu HCG dan VSA merangsang spermatogenesis pada pria dengan gangguan hormonal. Lalu yang keempat adalah antiandrogen. Flutamid atau bicalutamid itu digunakan untuk kanker prostat dengan menghambat aksi testosteron. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya itu ada efek toksikan pada organ ginjal. Jadi ginjal ini adalah organ yang penting dalam tubuh kita. Jadi dia ini bertanggung jawab dalam menyaring darah dan mengeluarkan limbah metabolik dan mengatur cairan serta elektrolit. Jadi toksikan ini dapat mempengaruhi dari fungsi ginjal tersebut itu melalui beberapa mekanisme, dan ini juga menghasilkan efek toksik yang berbeda gitu. Nah, contoh efek toksiknya pada ginjal itu dia bisa menyebabkan gangguan ginjal akut dan kronis. Beberapa di antaranya ini itu termasuk seperti senyawa merkuri organik, baru anti-infeksi itu seperti sulfonamida dan vancomycin, antiminoplastik, adriamycin atau terapi kanker, dan mitomycin yang C. Lalu ada imunosupresan, siklopirin A, analgetik dan antiinflamasi, acetaminophen, enfluran dan litium digunakan untuk mengobati gangguan pada sistem di saraf pusat. Selanjutnya itu ada mekanisme kerja toksikan pada ginjal. Jadi kerusakan ginjal ini disebabkan oleh zat toksik itu seperti nefrotoksikan. Jadi kelompok utama nefrotoksikan ini adalah logam berat, lalu ada antibiotik serta ada analgesik dan hidrokarbon yang terhalogenasi. Mekanisme kerja nefrotoksikan ini meliputi interaksi dengan reseptor penghambat fosforilasasi oksidatif, yaitu gangguan homeostasis dan ion kalsium Ca2+, dan efek samping pada plasma dan membran subselular. Yang pertama itu ada akumulasi toksikan. Ginjal ini dia berisiko tinggi karena toksikan dan metaboliknya tuh sering terkonsentrasi di tubulus proksimal selama proses filtrasi dan reabsorpsi. Yang kedua itu ada stres oksidatif. Jadi produksi radikal bebas itu menyebabkan kerusakan lipid, protein, dan DNA yang akhirnya ini dia itu bisa merusak fungsi dari sel ginjalnya tersebut. Lalu ada di gangguan mitokondria. Beberapa toksikan ini dia tuh bisa menghambat respirasi dari mitokondria. Lalu dia juga menyebabkan kekurangan energi di sel ginjal. Lalu ada disfusi transport ion.
Jadi zat toksik dapat mempengaruhi fungsi transfer ion di tubulus ginjal, menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit yang ada di tubuh kita. Lalu ada inflamasi. Jadi toksikan ini dapat menginduksi pelepasan sitokin proinflamasi itu seperti interleukin 6 dan TNF alpha yang memperburuk kerusakan jaringan. Lalu yang terakhir ada apoptosis dan nekrosis. Jadi kerusakan parah dapat memicu kematian ini. Kematian dari selnya itu sudah terprogram atau nekrosis pada jaringan ginjal. Oke, selanjutnya itu ada respon fisiologis dan farmakologis toksikan pada ginjal. Yang pertama itu ada respon fisiologis, itu dia dapat peningkatan filtrasi glomerulus, lalu ada perubahan aliran darah pada ginjal, lalu ada reaksi inflamasi dan kerusakan seluler. Sedangkan di respon farmakologis ini tuh ada interaksi obat, perubahan ekskresi obat, lalu efek terapeutik yang berubah dan penggunaan antidot. Selanjutnya saya Aflangelia akan menjelaskan mengenai efek toksikan terhadap sistem kardiovaskular. Toksisitas kardiovaskular adalah suatu kondisi yang terjadi ketika organ-organ kardiovaskular, yaitu ada jantung, darah, dan pembuluh darah, terpapar oleh zat-zat toksik yang dapat menyebabkan kerusakan atau disfungsi. Efek toksik pada sistem kardiovaskular menyebabkan berbagai macam penyakit dan komplikasi lainnya. Yang pertama pada organ jantung, yaitu terdapat penyakit aritmia. Gangguan irama jantung yang disebut juga dengan aritmia dapat disebabkan oleh toksikan seperti karbon monoksida yang mengurangi jumlah oksigen yang tersedia untuk jantung. Hipoksia ini dapat menyebabkan jantung berdebar-debar atau berfungsi secara tidak teratur dan bergetar dan berpotensi berbahaya dan dapat menyebabkan serangan jantung atau gagal jantung. Selanjutnya pada pembuluh darah, yaitu penyakit kerusakan endotel. Kerusakan ini dapat menyebabkan disfungsi endotel yang meningkatkan resiko aterosklerosis, suatu kondisi yang dimana arteri menjadi sempit dan keras akibat penumpukan plak. Selanjutnya adalah hemolisis yang terjadi pada darah yang mengakibatkan anemia dan berpotensi seperti mengakibatkan kelelahan, sesak napas, dan peningkatan denyut jantung. Lalu yaitu mekanisme kerja toksikan pada organ sistem kardiovaskular. Yang pertama pada jantung, yaitu penyakit aritmia. Karbon monoksida ini mengikat hemoglobin lalu mengurangi pengiriman oksigen ke jantung dan menyebabkan hipoksida. Toksikan lainnya dapat mengubah sistem konduksi listrik jantung yang menyebabkan aritmia. Lalu pada pembuluh darah, yaitu ada kerusakan endotel, logam berat yang misalnya seperti timbal merkuri akan menghambat sintesis oksida nitrat endotel yang menyebabkan penurunan produksi oksida nitrat dan disfungsi endotel. Lalu toksikan lainnya dapat menyebabkan toksisitas langsung pada sel-sel endotel yang mengakibatkan kematian sel dan juga peradangan. Selanjutnya adalah darah pada penyakit hemolisis. Yang pertama adalah racun ular, yaitu yang mengandung hemolisin yang merusak membran sel darah dan menyebabkan hemolisis. Yang kedua pada obat-obatan dapat menyebabkan toksisitas langsung pada sel darah merah yang mengakibatkan juga hemolisis. Lalu pada toksikan lainnya dapat menyebabkan stres oksidatif dan kerusakan pada membran sel yang mengakibatkan hemolisis juga. Selanjutnya, respon fisiologis dan farmakologis pada sistem kardiovaskular. Yang pertama pada jantung, respon fisiologisnya yaitu toksikan tertentu dapat mengganggu konduksi listrik jantung yang menyebabkan aritmia. Contohnya karbon monoksida yang menyebabkan hipoksia yang mempengaruhi ritme jantung. Yang kedua, respon farmakologisnya itu dapat digunakan untuk mengatasi aritmia yang diinduksi oleh toksikan dengan memodulasi konduksi listrik jantung. Selanjutnya pada pembuluh darah, respon fisiologisnya yang pertama adalah paparan logam berat yang misalnya timbal merkuri dapat merusak sel endotel dan mengganggu produksi oksida nitrat dan menyebabkan disfungsi vaskular. Lalu respon farmakologisnya yaitu pembuluh darah menyempit untuk mengurangi pendarahan dipicu dengan endothelin 1, lalu pelepasan faktor pertumbuhannya seperti VEGF merangsang perbaikan sel endotel. Lalu pada darah, respon fisiologisnya yaitu racun tertentu seperti racun ular dapat merusak sel darah merah yang menyebabkan hemolisis dan anemia.
Lalu, respon farmakologis pada darah yang pertama adalah peningkatan produksi sel darah merah, yaitu pada sumsum tulang dipacu oleh hormon eritropoietin atau EPO untuk menghasilkan lebih banyak sel darah merah. Dan juga pembebasan hemoglobin yang dilepaskan dari sel darah merah dihancurkan menjadi bilirubin oleh hati yang dapat menyebabkan jaundice. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem syaraf. Efek toksik pada sistem syaraf dapat disebabkan oleh berbagai zat beracun, termasuk peptisida organofosfat yang menghambat enzim asetilkolinesterase. Ini menyebabkan akumulasi asetilkolin yang berkontribusi pada gangguan fungsi syaraf. Organofosfat adalah kelompok insektisida yang memiliki efek toksik pada tubuh manusia, terutama pada sistem syaraf pusat atau biasa disingkat dengan SSP. Paparan organofosfat dapat menyebabkan yang pertama, gangguan neurologis, kerusakan fungsi kognitif seperti memori, konsentrasi, proses belajar. Lalu ada gangguan psikiatri yaitu kecemasan, depresi, gejala psikotik. Lalu ada kelelahan kronis dan gejala ekstrapiramidal seperti distonia dan bradykinesia. Yang kedua ada kerusakan memori yang mempengaruhi memori spasial, visual, dan jangka pendek. Yang ketiga ada neuropati, melibatkan disfungsi otonom, neuropati perifer, dan eksitotoksisitas akibat penumpukan neurotransmitter. Paparan kronis sering dikaitkan dengan gangguan neuropsikiatri jangka panjang yang disebut dengan chronic organofosfat induced neuropsychiatric disorder atau COPIN. Mekanisme kerja toksikan. Organofosfat bekerja dengan menghambat enzim asetilkolinesterase atau ACE yang berperan penting dalam memecah asetilkolin di sinapsis saraf. Yang pertama ada inhibisi ACE. Organofosfat membentuk kompleks stabil dengan ACE menyebabkan akumulasi asetilkolin di sinapsis saraf. Penumpukan ini mengakibatkan overstimulasi reseptor kolinergik baik muskarinik maupun nikotinik. Lalu yang kedua ada eksitotoksiti dan neurodegenerasi. Overstimulasi reseptor glutamat NMDA memicu influx kalsium ke sel syaraf yang meningkatkan produksi radikal bebas atau reaktif oksigen spesial atau disingkat dengan ROS. ROS menyebabkan kerusakan mitokondria, stres oksidatif, dan hipoksia otak. Ketiga, inflamasi dan kerusakan sel neuron. Mikroglia, sel imun di sistem syaraf pusat, menjadi aktif dan melepaskan mediator inflamasi, memperburuk kerusakan neuron. Astrosit berperan dalam proses perbaikan, tetapi dapat menyebabkan efek proinflamasi jika overstimulasi. Yang keempat, ada gangguan transport aksonal. Organofosfat memengaruhi transport aksonal atau pergerakan molekul penting di sepanjang akson, mengganggu fungsi syaraf secara keseluruhan. Respon fisiologis dan farmakologis. Yang pertama ada fisiologis, ada akumulasi asetilkolin menyebabkan kontraksi otot berlebihan, kejang hingga paralisis. Lalu ada hipoksia, kerusakan mitokondria menurunkan suplai energi otak terutama di area sensitif seperti hipotalamus. Lalu ada kematian sel, eksitotoksisitas dan stres oksidatif menginduksi apoptosis, kematian sel terprogram atau nekrosis kematian sel akut. Lalu ada kehilangan memori, gangguan pada memori spasial dan jangka pendek. Lalu ada perubahan perilaku, gejalanya itu seperti kecemasan dan depresi berat, muncul akibat kerusakan dari neuron. Lalu yang kedua ada peran farmakologis. Yang pertama itu ada antidotum. Ada atropin digunakan untuk menghambat reseptor muskarinik. Lalu ada pralidoxim, 2-PAM dapat mereaktivasi enzim ACE terutama pada tahap awal keracunan. Lalu ada terapi pendukung. Yang pertama ada oksigenasi untuk mengatasi hipoksia. Lalu ada agen antioksidan untuk melawan stres oksidatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.